Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya coba akan menjelaskan tentang tindakan prosedur dari bronchial washing, atau di istilah lain tindakan ini juga dikenal dengan nama bronchial lavage ya, atau kumbah bronchial. Nah, tindakan bronchial washing atau bronchial lavage ini sebetulnya tindakannya mirip atau serupa dengan tindakan kumbah lambung. Hanya saja tindakan ini dilakukan pada bronchial untuk membersihkan di area bronchial, baik itu sumbatan oleh sekret, ada perdarahan, ataupun untuk juga sebagai pengambilan sampel untuk mendeteksi baik itu kuman, mikroorganisme, untuk menentukan penatalaksanaan yang lebih baik ke depannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tindakan bronchial washing melalui video yang sudah ada. Jadi saya di sini akan mereaksi tindakan dari bronchial washing yang sudah dibuat supaya untuk memudahkan pemahaman bagaimana untuk memahami tindakan bronchial washing ini atau bronchial lavage ini. Nah, di sini sudah ada video dari punyanya The Surgical Company Endovision, judulnya Bronchoflex atau Bronchial Wash. Nah, sini coba kita akan simak bagaimana prosedur ataupun tindakan dari bronchial washing. Kita coba. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya bronchial washing tujuan utamanya adalah untuk membersihkan sekret ya, ataupun juga misalkan ada perdarahan hemoragik atau bleeding di area bronchial juga bisa menggunakan bronchial washing ini, atau pengambilan sampel juga bisa. Nah, ini biasanya disebutnya adalah bronkoskopi. Nah, Bronchoflex ini mungkin nama alatnya ini, tapi alat ini kalau secara umumnya disebutnya adalah bronkoskopi karena alat ini mempunyai kamera untuk bisa melihat bagaimana keadaan di dalam tubuh kita, khususnya di bronchialnya, sekretnya posisinya di mana, itu nanti ada kameranya. Nah, kemudian alat ini juga ada bisa menghisap suction. Jadi setelah nanti diberikan air atau diguyur cairan, kemudian alat ini juga bisa menyedot. Jadi selain ada kameranya, bronkoskopinya juga bisa melakukan suction. Nah, di Bronchoflex alat ini, bronkoskopi yang Bronchoflex ini dia mempunyai dua tipe, yang berwarna oranye dan yang berwarna biru. Ini biasanya menyesuaikan ukurannya masing-masing, tergantung ETT yang dipakai pasien. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan tindakan ini, pastikan alatnya berfungsi dengan baik. Bagaimana nanti, apakah kameranya berfungsi dengan baik, apakah dapat dikoneksikan dengan monitor, kemudian juga suction-nya apakah dapat menyedot. Nah, itu juga perlu diperhatikan sebelum melakukan tindakan bronchial washing ini. Nah, tindakan bronchial washing itu dilakukannya biasanya pada pasien-pasien yang pada kondisi diberi bius gitu ya, atau diberi sedatif, atau pasien-pasien yang menggunakan ETT,
dan biasa dilakukannya di ruang endoskopi. Tapi biasanya jika memungkinkan juga dilakukannya di ruang-ruang intensif seperti ICU gitu ya. Nah, ini yang berwarna oranye ini cocok dipakai untuk ETT yang berukuran 7,0 ya. Jadi tadi ada warna oranye dan warna biru, itu untuk menentukan masuk tidaknya di ETT pasien. Nah, kalau memungkinkan, kalau memang perlu, bisa diberikan jelly untuk memasukkan ke ETT. Nah, tindakan bronchial washing ini diterapkan pada pasien-pasien yang menggunakan ETT atau yang menggunakan atau dalam pengaruh sedatif atau obat bius. Ya, kenapa? Karena bronchial washing ini masuk sampai ke bronchial. Nah, ini dia fungsinya untuk menyedot gitu ya. Jadi selain ada kameranya untuk melihat di mana posisi sekretnya, kemudian kalau sudah ketemu bisa di suction seperti itu. Nah, di sini ini kelihatan bahwasanya itu tadi diguyur cairan di lavage gitu ya, atau di washing menggunakan cairan normal salin, supaya tujuannya mengencerkan sekret supaya juga mudah ketarik saat di suction ya. Nah, itu ditekan artinya mensuction. Nah, ini diberikan cairan untuk kumbah bronkialnya, untuk mungkin mengencerkan dahaknya, supaya memudahkan saat di suction. Nah, setelah selesai ditarik perlahan, kemudian alatnya dirapikan. Kemudian kita coba simak video lainnya. Nah, ini video ini dari punyanya National Tracheostomy Safety Project, judulnya Bronchial Wash ICU Narrated. Nah, ini coba kita simak, bronchoscopy on the intensive care unit. Jadi sebelum melakukan tindakan bronchial washing, tenaga kesehatan memastikan di bagian mana paru-paru kanan atau paru-paru kiri yang terdapat kemungkinan sekretnya. Kemudian mempersiapkan alatnya adalah ini ya, steril salin, karena prinsip tindakan bronchial washing ini adalah steril ya. Jadi normal salin atau NaCl, kemudian spuit 20 cc untuk menginjeksikan cairan NaCl-nya, kemudian suitable bronchoscope dengan adequate suction. Nah, ini tadi ya. Atau kalau di alat tadi namanya adalah bronchoflex atau bronchoscopy, dilengkapi dengan fungsi suction gitu ya. Jadi multifungsi, ada bronchoscopy-nya juga, ada suctioning-nya juga. Gitu. Bronchoscopy dengan adequate suction collecting system. Oke. Nah, ini kita lihat prinsip tindakannya steril, yang digunakan adalah sarung tangan steril, dimasukkan dulu bronkoskopnya, kamera, dan juga alat suctionnya.
sambil melihat melalui kamera di area mana atau di bronchial mana, kiri atau kanan yang terdapat sekretnya. Nah, ini bronchus kiri, ini bronchus kanan. Nah, dia masuk yang bronchus kanan. Nah, itu terdapat sekret ya. Nah, itu baru bronchialnya. Nah, ini di sini disebutkan terdapat oklusi pada proximal RLL, right lobus. Nah, kemudian menggunakan cairan normal salin atau cairan steril NaCl ya. Kemudian diinjeksikan melalui alat bronkoskopi ini. Diinjeksikan. Jangan lupa untuk mengkoneksikan sistem suction-nya. Jadi setelah kita memasukkan cairan, kemudian nanti baru setelah itu langsung disuction. Nah, itu diinjeksikan. Baru setelah itu disuction. Nah, itu ada tombol untuk mensuctionnya, dipencet, baru disuction. Kemudian hasil suctionnya akan terkumpul di tempat collecting ini. Di tempat collecting ini biasanya juga, nah ini setelah disuction, kemudian dicek lagi apakah sekretnya masih ada atau tidak. Kalau misalkan masih ada, biasanya akan dilakukan pengulangan lagi. Nah, ini sudah tidak ada sekretnya ya. Sudah tidak meninggalkan sekret. Oke. Nah, di sini tadi saya coba lihatkan. Nah, ini ya. Jadi dia ada sistem collecting-nya. Jadi selain untuk menampung hasil suction, biasanya nanti ini juga akan sebagai untuk pemeriksaan ya. Untuk diperiksa mungkin mikroorganisme atau kumannya yang menginfeksi pada saluran pernafasan tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi pada tindakan bronchial washing ini harus dilakukan pada pasien dengan ETT karena masuknya sampai ke dalam. Jika tidak menggunakan bantuan ETT maka akan menyulitkan untuk sampai masuk ke bronchialnya. Nah, kemudian tindakan bronchial washing ini intinya adalah dia tindakan suction namun dibantu dengan mengguyur cairan atau di washing menggunakan cairan supaya tujuannya untuk mengencerkan sekret-sekret tadi, kemudian disuction untuk mudah ditarik. Nah, kemudian jangan lupa untuk dievaluasi, dilihat lagi apakah sekretnya tadi masih ada atau sudah bersih. Kalau misalkan masih ada sekretnya, bisa dilakukan lavage lagi, di washing lagi menggunakan cairan. Kemudian yang tidak kalah penting perlu diperhatikan, tindakan ini biasanya tidak dilakukan pada pasien-pasien yang
mempunyai gangguan pernafasan yang berat. Nah, kenapa? Nah, takutnya karena tindakannya ini masukkan cairan ke dalam paru-paru, kalau dia mempunyai gangguan pernafasan yang berat, takutnya dia tidak toleransi terhadap cairan yang dimasukkan, malah memperberat keadaannya. Karena dengan masukkan cairan saja, itu mempunyai komplikasi, pasiennya bisa gagal napas. Nah, sehingga perlu berhati-hati kalau pasiennya, ataupun perlu dipertimbangkan kalau pasiennya mengalami gangguan pernafasan yang berat. Kemudian tindakan ini prinsipnya adalah tindakan steril, jadi perlu diperhatikan teknik aseptik dan sterilisasinya ketika masukkan ke dalam saluran pernafasan. Baik, itu video tentang tindakan bronchial washing atau bronchial lavage. Mudah-mudahan membantu untuk memahami prosedur tindakannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.